Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack dan teman-teman kelas D semua. Jadi sekarang saya bakal mewakilin kelompok saya untuk ngejelasin hasil pengerjaan kelompok saya kemarin. Hasil penugasan komunikasi visual kelompok saya kemarin. Itu tuh berjudul Judi Online Terhadap Mahasiswa. Ini tuh menarik untuk kita bahas karena kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita tuh udah banyak yang kena imbasnya kalau kalian baca-baca berita. Terutama mahasiswa. Nah, mahasiswa tuh yang memain judi online tuh banyak yang bisa jadi gila, bisa jadi stres atau bahkan bunuh diri gitu. Masalah lain tuh juga datang dari pinjol, judi online yang menggunakan pinjol. Jadi ya kan kita tahu sebagian besar, tapi nggak semua ya, sebagian besar mahasiswa itu belum memiliki gaji yang tetap. Jadi misalnya dia menggunakan pinjol dan judi terus kalah banyak, itu tuh utangnya bisa menjadi beban orang tua gitu. Orang tua jadi kena imbasnya juga. Jadi judi online tuh nggak cuman ngerugiin diri sendiri tapi juga bisa merugikan orang lain gitu. Mungkin itu aja, langsung ke infografis, pembahasan infografis kali ya. By the way, nama saya Zafif Raditya Syifa Ramadan dan anggota kelompok saya ada Firiska, ada Fabiana, dan ada Rahma. Oke, mungkin langsung lanjut aja kali ya. Nah kan biasa kalau kita ketemu sama iklan-iklan judi online tuh biasa warnanya didominasi sama merah sama kuning kan. Nah kita memutuskan untuk menggunakan warna merah sama kuning. Tapi kalau warnanya pakai yang ini tuh kita ngerasa kayak ngejreng gitu, jadi kita tone down dikit warnanya. Jadi kita menggunakan warna Japanese Maple, Tia Maria, Krusta, Koromika, dan warna Toothbrush. Nah warna-warna ini yang menjadi landasan untuk ketiga desain infografis kami. Nah kan tadi kita udah ngebahas warna-warnanya, sekarang kita lanjut ke infografisnya. Nah ini infografis yang pertama. Ini tuh kayak membahas judi online secara mendasar aja sih. Kayak abis itu ada Ferry Irwandi itu sempat ada kasusnya waktu itu ya yang sempat viral. Nah ini ada jenis-jenis judi online. Kalian bisa baca secara kerja judi online. Ini kalau kalian mau baca bisa di pause aja ntar ya. Habis itu remaja, mahasiswa, dan judi online. Habis itu ada Ferry Irwandi dengan quotes-nya, yaitu manusia sangat sulit mengakui kesalahan dalam dirinya, atau ketidakmampuan dalam dirinya, atau kebodohan dalam dirinya. Manusia sangat sulit mengakui kekalahan. Sebelum kita ngebahas fontnya itu saya mau ngebahas dulu nih desainnya kenapa detektif. Jadi detektif ini menggambarkan kita ingin mencari tahu di balik. Ini sebenarnya bukan awan ya, ini kabut. Judi online secara mendasar ya. Tadi ada jenis-jenis judi online, habis itu cara kerja judi online, dan dihubungin dengan remaja, mahasiswa, dan judi online. Untuk font judul tuh kita pakai Bertolt Block karena fontnya tuh kayak ngeluarin kesan tegas gitu. Kan baca pertama judul gitu. Terus subjudulnya tuh kita pakai font Sailors karena didesain dengan huruf kapital semua dan nggak terlalu bold, tapi tetap kasih kesan judul karena kapital semua dan semi formal gitu lah. Nah terakhir buat teksnya tuh kita pakai font Glacial Indifferent karena dia tipis tapi per hurufnya rapi. Dan jadi pas dipaduin sama font lainnya dia bakal tetap kelihatan kalau dia tuh penjelasan, dan juga ini kayak semi formal juga. Nah terakhir kalau kalian mau ngelihat kompleksitas dari infografisnya tuh kayak gini. Jadi awan-awannya bikin dikit-dikit dari bulat-bulat, habis itu teks-teksnya sama semuanya sama fotonya. Tapi mungkin detektif sama gambar koin di belakang tuh dari Canva-nya langsung ya, karena kita ngelihatnya bagus. Dan mungkin kayak gitu aja kali ya. Lanjut ke infografis selanjutnya ya. Buat infografis yang kedua, kita ambil referensi dari game judi online itu sendiri. Kita mengambil beberapa unsur-unsur game dan mempertegas judinya dengan 2 kartu poker. Kita tuh juga nambah elemen-elemen kayak tuh hati sama diamond sama klub, kotak border dengan angka 77, dan juga simbol restricted untuk menggambarkan bahwa judi online tuh dilarang. Terus kalau ngomongin background tuh kita pakai warna tergelap pada dasar warna desain kita, yaitu Japanese Maple dan Tia Maria. Terus kita juga ngasih tekstur supaya mempertegas desain kita. Sekarang tuh kita lanjut ke font. Tuh kita pakai Brick Sans, ya rada motif pixel, itu menggambarkan beberapa game judi online. Karena selaras dengan desain, habis itu bagian tulisan pada slide tuh melengkung ya, karena menandakan cakupan tulisan pada posisi setelahnya. Terus untuk font subjudul tuh kita
Sama judul yang tadi kita pakai Bertolt Block, tapi bedanya di sini dikecilin karena subjudul. Terus ini kita alasannya gara-gara sama juga, style yang bold dan tingkat kerapatan teks yang tinggi, sehingga dapat membantu kami dapat menempatkan subjudul di dalam kotak teks yang cukup terbatas ini ya. Ini teks juga pakai glacial indifferent, sama kayak tadi. Walaupun beda infografis tuh tetap berkesinambungan. Itu kita pakai terus gara-gara biar membuat audiens nggak cepet lelah itu saat membaca infografis dari kami. Terus kalau kalian mau ngeliat kompleksitasnya mungkin nggak sekompleks tadi karena kita mau beragam dan simpel juga. Karena kita mau juga mata audiens nggak terlalu nangkep terlalu banyak, tapi poin-poinnya bisa didapatkan gitu. Mungkin kita lanjut ke infografis yang ketiga kali ya. Waduh, ternyata saya baru tahu kalau durasi maksimal tuh 7 menit, jadi ini bahasnya cepet aja. Ini ada ilustrasi orang yang campur aduk ekspresinya cemas, sedih, panik. Abis itu ada minus-minus tuh menandakan kalau dia tuh udah kehilangan banyak uang. So ini ada, ini kalau kalian mau baca bisa di pause aja ya. Ini ada laporan-laporan berita tentang mahasiswa terhadap judi online. Abis itu ini ada desain kartu poker lagi-lagi dan juga uang untuk mempertegas desain judi online-nya. Buat font judul kita tuh pakai font New Wave karena unik dengan bentuk yang melengkung dan kasih kesan yang modern juga. Judulnya tuh jadi terlihat menonjol dan menarik. Terus judul subjudulnya juga kita pakai Sailors, alasannya sama kayak infografis yang pertama tadi. Terus untuk font teks kita pakai Poppins. Nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Jadi pas kalau dipakai buat ngeringkas sebuah berita dan terlihat rapi juga gitu menurut kita. Nah terus yang terakhir nih kalau kalian mau lihat pembuatannya. Oke? Mungkin langsung closing aja kali ya. Sebenarnya saya bingung juga kesimpulannya mau kayak gimana. Soalnya tadi nggak bahas materi dan desain-desainnya udah dijelasin juga. Mungkin saya tutup aja sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.